Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati guru kami Ustaz Haji Ustaz Namresi, perjamaah ta'lim, bapak-bapak hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam ini kita masih berikan nikmat sehat walafiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, marilah kita buka pengajian kita dengan bacakan Ummul Qur'an suatu Fatihah wa la haziniyah wa likulli natin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludu bihi سواك عند خلول الحادث العامم. يا نفس لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara yang kami muliakan, senantiasa marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita, baik dalam bentuk zahir maupun batin. Mudah-mudahan semua kenikmatan itu dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, hadis Nabi berbunyi, kullu ma'rufin shadaqah wadalu 'alal khair kafa'ilih wallahu yuhibbu ighatsatal lahfan. Rawahul Baihaqi an Ibnu Abbas. Kullu ma'ruf shadaqah, setiap kebaikan itu dianggap sedekah. Wadalu 'alal khair kafa'ilih, dan orang yang menunjukkan terhadap kebaikan maka dia akan mendapatkan kebaikan seperti orang yang melakukan hal tersebut. Dan Allah cinta ighatsatal lahfan kepada orang yang menolong, ya, kepada orang yang sangat butuh pertolongan. Bahasa Nabi, kullu ma'ruf shadaqah, setiap kebaikan itu sedekah. Ini Nabi bilang ma'ruf. Ma'ruf itu beda dengan khair gitu. Kalau khair itu umum. Tapi kalau ma'ruf itu kebaikan tapi disesuaikan dengan lingkungan gitu. Itu ma'ruf.
Jadi kalau khair sifatnya umum, jadi apa saja kebaikan itu namanya khair. Tapi kalau ma'ruf itu kebaikan disesuaikan dengan lingkungan. Contoh, suami wajib memberi nafkah kepada istri. Jumlahnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis nggak dikasih tahu. Pemberian nafkah suami kepada istri disebut ma'ruf. Gitu. Andai kata nih, kalau suami wajib memberi nafkah, di dalam Al-Quran, di dalam hadis disebutkan setiap hari wajib 5 juta. Mungkin rumahnya jarang mau nikah kali. Kan nafkah wajib ya. Andai kata di dalam Al-Quran disebutkan seperti membahas masalah warisan, siapa yang nikah, suami wajib memberi nafkah dan nafkah itu sebesar segini. Wah, ini membahayakan, memberatkan gitu. Inilah salah satu hikmatnya, kata-kata nafkah itu wajib tapi tidak ada ketentuan jumlahnya gitu. Sama ketika kita memberi nafkah kepada anak, itu nggak ada kewajiban berapanya, cuma nafkah aja wajib ya, nafkah, tapi nggak disebutkan jumlahnya. Ya kembali tadi, kalau ditentukan jumlahnya ya khawatir-khawatir pada nggak mau punya anak gitu ya. Jadi itu ma'ruf. Nah, ma'ruf itu kebaikan tapi disesuaikan dengan lingkungan ya, atau mungkin bahasa mudahnya disesuaikan dengan kemampuan orang yang wajib memberi nafkah. Kalau suami mampunya cuma 5.000 setiap hari, ya udah nafkah itu. Kalau dia memberi nafkah kepada anaknya 3.000, ya 3.000 itu kewajiban nafkahnya, tidak ditentukan jumlahnya. Atau ma'ruf, ini kebiasaan di masyarakat. Itu kalau ada takziah, ngeliatin orang meninggal gitu ya, itu kadang-kadang kan di rumah sohibul jenazah ada toples, ada baskom, ada yang kurang gede dikit ember, kan gitu ya. Itu yang kita taruh, kan kita nggak mungkin ngasih tahu sama yang lain, kita taruh aja itu namanya ma'ruf. Itu kita berbuat baik tapi tidak ditentukan jumlahnya. Itu simbol kita turut berduka cita. Andai kata, ini ngaji fikih sekarang, andai kata jenazah punya hutang yang sampai dia meninggal belum sempat terbayarkan hutang itu, boleh diambil dari harta tadi itu. Kata keluarganya, ini jenazah punya utang, ini keluarganya nggak ada sanggup untuk membayarkan, udahlah kita kumpulin aja dari harta ini, dikumpulin tadi gitu. Makanya banyak kalangan umat Islam bilang bahwa acara-acara untuk jenazah itu haram. Sebetulnya bukan haram fikihnya. Haram di sini dimaksudkan kalau memberatkan keluarga jenazah itu yang nggak boleh. Gitu. Cuman dipukul rata aja udah. Padahal yang dimaksud adalah jangan sampai menyusahkan keluarga jenazah. Tapi kalau dalam segi materi keluarga jenazah nggak berasa susah, bahkan dia senang bersedekah, itu baik. Gitu. Tapi kalau memberatkan, ya itu makanya tadi itu simbol dalam waktu bersamaan kita membantu. Gitu. Tapi bisa jadi orang yang meninggal itu hartanya banyak. Ya andai kata kita kumpulin kan nggak seapa itu. Cuma disitulah simpati kita, gitu, turut berduka cita. Ya paling kalau dikumpulin paling buat beli apaan sih, nggak banyak. Tapi disitulah simbol, simbol kita ikut berduka cita. Gitu, ya. Itu namanya ma'ruf ya. Dan dalam waktu bersamaan kata-kata kebaikan itu dianggap sebagai sedekah. Disinilah simbol bahwa sedekah itu tidak harus materi. Kita mendoakan itu sudah sedekah. Makanya doa itu nggak ada yang jelek, doa itu nggak ada yang buruk. Doa itu sudah pasti bagus. Ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Artinya kita minta kepada Allah pasti permintaan yang baik. Makanya kalau ada yang berdoa atau minta kepada Allah hal yang buruk, itu bukan doa dan tidak akan diijabah oleh Allah, tidak akan. Nyumpahin, sumpah serapah gitu bahasanya, itu bukan doa. Doa itu udah pasti baik gitu. Makanya dicontohkan di antara doa yang mustajab itu adalah orang yang dizolimi, al-mazlum ya, orang yang dizolimi, kalau dia berdoa itu doanya mustajab. Memang di dalam bahasanya perkara yang akan mendapat pahala banyak itu untuk ngerjainnya berat. Sama untuk kemustajaban doa itu
berat. Makanya kalau orang berbuat zolim sama kita, yang enak kita balas. Gitu. Untuk tidak kita balas berat. Tapi tadi dimotivasi, diberikan dorongan semangat bahwa doa kita mustajab. Di dalam cara ngaji mustalah hadis ada dalam kitab namanya Irsyad Tulab Al-Haqaiq karangan Imam Nawawi. Jadi kalau ada perbuatan ringan, perbuatan enteng, tapi diiming-imingi pahala yang gede, itu ciri khas hadis yang palsu atau levelnya naik dikit, hadis doif. Makanya nggak ada di dalam Islam itu perbuatan ringan pahalanya banyak, nggak ada. Pekerjaan itu berat baru pahalanya banyak. Jadi pahala itu banyak disesuaikan dengan pekerjaan itu. Oke lah, mungkin bukan masalah pekerjaannya, masalah sabarnya. Kayak tadi, doa itu kan nggak berat. Bagi orang yang dizolimi, bagi orang yang dianiaya, doa itu nggak berat. Cuman untuk tidak ngelawan, ini dia. Untuk tidak ngebales, beratnya luar biasa. Itu baru sesuai. Nah itu ciri khas hadis sahih. Makanya hadis-hadis yang berbicara tentang doa mustajab orang yang dizolimi itu sahih hadisnya, gitu ya. Jadi kembali ke hadis di sini, setiap kebaikan itu dianggap sedekah. Sedekah itu bisa dalam bentuk materi, sedekah itu bisa dalam bentuk ya batin ya, kita doa dan sebagainya, itu dianggap sebagai sedekah. Sampai dicontohkan wadalu ya, orang yang menunjukkan kebaikan saja itu akan mendapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Tapi hadis ini memahaminya bukan berarti kalau kita nunjukin kebaikan kepada orang pahalanya sama, bukan. Di dalam hadis yang lain ada bunyinya begini, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ini saya ngaji begini waktu masih di Jawa, makanya saya coba terjemahkan bahasa Jawa nih. Guru saya dari Lumajang ya, namanya Kiai Haji Adnan Syarif almarhum, kakaknya Kiai Haji Syuhada Syarif, ini adiknya Kiai Adnan Syarif. Itu saya masih ingat, beliau itu kan ngomongnya sudah pakai bahasa Madura ya. Tapi dengan logat jelas bahasa Jawanya begini. Man utawi sopone wong iku dala kang nuduhaken sopoman ala khairin ing atase keapikan. Palahu moko iku tetep kedue siman mislu ajri fa'ilihi utawi mubtada muakhar pahalane wong kang nglakuaken khair, kata beliau. Itu 15 tahun yang lalu itu. Lebih kali 20 tahun yang lalu. Tahun 83, 84. Kenapa saya terjemahkan pakai bahasa Jawa begini? Maksudnya ya kita tahadus bin nikmat, masih ingat gitu ya. Jadi yang dimaksudkan oleh beliau, ini pakai bahasa Jawa tadi, yang dimaksudkan oleh beliau begini. Kita nunjukin perbuatan baik sama orang, bukannya kita nunjukin doang gitu. Akan tapi kita udah ngerjain duluan. Sholat duha, sholat tahajud, pahalanya banyak banget. Lah cuman kita kagak ngerjain. Jadi yang dimaksud pahalanya sama itu kalau kita ngerjain gitu. Kita rajin sholat tahajud, kita nganjurin istri kita, nganjurin anak kita, nganjurin orang lain sholat tahajud. Nah itu pahala kita double, maksudnya begitu. Kita sholat duha, atau kita banyaklah perbuatan-perbuatan baik, atau kita konsekuen memberi nafkah kepada istri, kita kasih tahu teman kita, saudara kita, memberi nafkah itu wajib kepada istri. Kemudian orang itu jalankan, itu pahala double buat kita, karena kita menjalankan tadi. Yang kedua, kita ngajarin orang kebaikan. Yang paling mudah kayak saya lah begini nih. Saya baca hadis, bahasanya saya memberitahu kepada bapak-bapak, saudara-saudara untuk berbuat baik. Itu kalau saya tidak lakukan perbuatan baik itu tidak termasuk hadis ini. Rajin-rajinlah sedekah. Saya nggak nyontain orang lain, tapi saya nggak pernah sedekah. Lah itu nggak termasuk hadis ini. Cariin uang cowok, ngomong doang maksudnya. Ngomong doang gitu. Itu kan kaburu maktan dalam bahasa Al-Quran. Makanya sering saya ungkapkan, ustadz, kiai, ustazah itu sebelum orang berbuat baik, dia dulu harus berbuat baik.
Jadi bukannya yang katanya mentransfer ilmu, memberikan keilmuan kepada orang lain, dia ngasih tahu aja, bukan. Dia praktekkan dulu. Makanya Robbi habli hukman wa alhiqni bisolihin. Ungkapan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu doanya, ya Allah anugerahilah aku hukman. Hukman itu ilmu dan akhlak. Ilmunya banyak, akhlaknya nggak bagus, turun, jatuh. Sejarah banyak membuktikan. Orang pinter, tapi kalau akhlaknya nggak bagus, cepat atau lambat akan hancur. Akan hancur. Juga kebalikan, akhlaknya bagus, ilmunya kurang. Ya ntar bahasa kasarnya bisa menyesatkan orang, gitu. Makanya indah bahasa Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu hukman. Hukman itu orang yang berilmu dan berakhlak. Ini saya ungkapkan tadi tujuannya, ya bukan berarti kalau kita mengajarkan kebaikan, bukan berarti kita ngajarin doang. Kita dulu melakukan kebaikan itu, orang lain melakukan, pahala kita double. Kayak guru-guru kita ngajarin Al-Quran, menghafal Al-Quran. Jadi nyuruh menghafal Al-Quran, nyuruh membaca Al-Quran. Beliau-beliau sendiri udah hafal Al-Quran, sudah mengkaji Al-Quran. Terus kita ngikutin, itu pahalanya double. Pahala karena mengerjakan kebaikan tadi, pahala karena mengajarkan orang berbuat kebaikan. Itu yang disebut wadallu alal khair kafa'ilihi. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ya kalau katanya ngajurin kebaikan, terus pahalanya sama. Bulan Ramadan orang gak ada yang puasa. Gak ada yang puasa, ngapa? Nyiapin berbuka puasa udah beres banget udah. Ayo siapa yang mau puasa, mau berbuka puasa disiapin makannya, minumnya. Lah tadi dia nggak usah puasa. Kenapa nggak usah puasa? Sebab saya nyiapin makan udah beres banget udah. Padahal memahami hadis itu bukan berarti nyiapin begitu aja. Dia sendiri puasa gitu. Sama kita berbuat baik, kita menganjurkan. Ada sejarah yang menarik ya, dari Khalifah Umar bin Khattab. Ini sejarahnya menarik. Sayyidina Umar bin Khattab itu sahabat yang terkenal Al-Faruq. Orang yang memecah, orang yang bisa membedakan, orang yang memutuskan antara hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Itu ciri khasnya Sayyidina Umar. Ketika akan mengumumkan suatu perkara kepada masyarakat, keluarganya dulu dikumpulin. Ini nasihat buat kita nih, terutama buat pemimpin. Itu sebelum diumumkan kepada masyarakat, keluarganya dulu. Bahasa Sayyidina Umar begini, wahai saudara-saudaraku, akan aku keluarkan satu pengumuman yang sifatnya perintah atau sifatnya larangan. Aku minta sebelum orang lain aku umumkan, saya minta saudara-saudaraku tahu isi pengumuman ini. Artinya maksud Sayyidina Umar, kalau itu dalam bentuk perintah, saya minta saudara-saudaraku melakukan hal ini. Kalau dalam bentuk larangan, tinggalkan dulu. Maksudnya bertanggung jawab. Jangan sampai orang lain disuruh melakukan kebaikan, dirinya atau keluarganya nggak mengerjakan perbuatan itu. Atau dibalik, dalam bentuk larangan, orang lain dilarang berbuat maksiat, maaf, dirinya sendiri atau keluarganya sendiri getol banget berbuat maksiat. Tanggung jawab. Jadi itulah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, diantaranya seperti itu. Tanggung jawab buat pribadi, tanggung jawab buat ya keluarga gitu. Tapi kalau kita udah bilangin masih merengkal aja. Iya, kita udah bilangin nih keluarga kita, ternyata dia masih, ya maaf lah bahasa kasar saya, masih bandel aja, masih maksiat aja, ya udah lepas tanggung jawab kita. Itu yang diungkapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab begitu. Jadi sebelum menyebarluaskan hal tertentu kepada masyarakat, keluarganya dulu dikumpulkan gitu. Nah, ini salah satu nasihat yang baik buat pemimpin. Ya pemimpin siapa saja termasuk pribadi kita. Nah ini hadis satu saja baca, jadi sifatnya segala perbuatan baik itu dianggap sedekah. Kata-kata perbuatan baik itu ma'ruf ya, itu biasanya sesuai dengan lingkungan dulu ya. Makanya semacam orang akan nikah di Jakarta pada bawa buaya gitu ya, itu dianggap ma'ruf, kebaikan tapi sesuai dengan lingkungan aja. Jangan dipaksa, di daerah lain disuruh bawa buaya, ntar lain lingkungan, lain adat gitu ya, lain lagi. Nah, di Jakarta dulu mungkin pada bawa pikulan, isinya sayuran. Kalau zaman sekarang mungkin udah enggak, atau di daerah lain enggak. Nah itu artinya ma'ruf, kebaikan berlaku di suatu tempat saja. Baik, silakan kalau ada yang bertanya.
Jadi pertama sedekah yang paling baik kita berikan kepada siapa gitu maksudnya. Nah, terus termasuk nanti tas bacaan. Sedekah yang paling baik itu kita berikan kepada orang tua kita. Jadi orang yang paling berhak menerima sedekah adalah bapak ibu kita. Itu paling baik udah. Materi ya. Untuk materi itu orang tua kita. Bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Tetap yang paling baik kita berikan buat beliau-beliau. Sedekah itu bukan berlaku buat orang tua kita masih hidup saja, udah meninggal. Makanya ya di masyarakat Islam itu biasa kadang-kadang 100.000 saya niatkan pahalanya buat orang tua saya, itu baik dan sampai pahalanya. Sampai. Makanya yang sering saya katakan, kalau zaman sekarang masih ada yang ya membahas ya, bahasanya masih meragukan doa orang hidup apakah sampai kepada yang mati, itu sudah ketinggalan jet, sepeda lagi, bukan ketinggalan motor lagi, bukan ketinggalan kereta, ketinggalan jet udah. Kalau masih ada yang menyaksikan, itu kan dalam bentuk doa. Jadi tadi kembali, sedekah yang paling baik kita berikan kepada siapa? Orang tua kita, baik masih hidup maupun sudah meninggal. Dalam bentuk materi, kalau orang tua kita kaya, ya jangan dikasih duit. Kita bawain apa yang dia doyan makanan. Contohnya orang tua kita dia nama pete. Dong pete, doyan jengkol, dong. Masa kalau udah dibawain makan dia tolak? Tetap yang paling baik. Kenapa kok paling baik buat orang tua? Sebetulnya kita itu nyenter kaca, mantul. Kita sedekah nih buat orang tua kita kan yang terbaik tadi. Sebetulnya manfaat buat kita lagi. Mantul itu kayak tadi ke kaca, itu manfaatnya buat kita lagi. Gitu. Semakin banyak kita berbuat sedekah kepada orang tua kita, semakin banyak peroleh. Kalau bahasa secara logika saja, secara logika, kita punya urusan, kita punya masalah, itu kita sedekah sama orang tua kita, sebetulnya sedang kita licinkan biar masalah itu cepat tuntas. Itu sebetulnya ketika sedekah sama orang tua itu buat melicinkan urusan kita. Urusan kita urusan apa aja dah. Urusan ngurusin kita sendiri, ngurusin bini kita, ngurusin anak kita, ada urusan yang lain dan sebagainya, usaha dan sebagainya. Semakin sering, semakin banyak kita memberi kepada orang tua kita, sebetulnya melicinkan itu. Cuman kan orang tua nggak ada yang minta. Di seluruh dunia orang tua nggak ada yang minta kepada anak. Bahasa saya, jangankan dia minta, orang tua ngambil harta anak yang laki-laki ya, bukan yang perempuan, itu halal, boleh, gitu. Tapi kan kalau orang tua sampai ngambil harta anak, anaknya aja yang kebangetan, nggak punya pikiran, dia ngambil itu halal, berkah, gitu. Bagaimana kalau anak yang perempuan itu mutlak harta anak perempuan boleh? Cuman kan identik ciri khasnya kalau anak perempuan itu ya biasanya harta suaminya gitu. Kuatin nanti kecampur. Tapi kalau ngambil harta anak yang laki udah halal, berkah banget udah. Kalau mungkin semalam ada pengajian, ini saudara kita hadir juga Herman ini. Jadi kalau orang tua itu ngambil harta anak boleh. Ngambil harta anak boleh. Yang mana? Yang laki. Gitu. Kalau anaknya laki-laki boleh. Bahkan di dalam fikih, begini di dalam fikih. Ini contoh saja ya, wawasan kita tentang fikih. Kalau ada seorang bapak nggak cocok sama mantu perempuannya, jelas ya? Seorang bapak nggak cocok sama mantu perempuannya, berarti kan dia punya anak laki. Nggak cocok kenapa? Mantu perempuannya nggak ibadah, atau akhlaknya nggak bagus. Itu bapaknya boleh ngomong sama anaknya, wahai anakku, Ramadan nggak serak banget ini mantu, ceraiin aja, boleh. Satu-satunya menungso, satu-satunya manusia yang boleh minta diceraikan itu adalah bapak kepada anak laki-lakinya. Tapi kalau anak perempuan kagak boleh. Jadi seorang bapak punya anak perempuan,
Wahai anakku, rumahnya saya nggak sreg banget sama mantu, ceraiin aja laki lu. Kagak boleh itu. Yang boleh kalau anaknya lanang, laki-laki. Gitu. Boleh itu. Satu-satunya manusia. Andai kata kakeknya nggak boleh, saudaranya apalagi, temennya. Kagak boleh. Dan besok pas dicerain ternyata dia yang nikahin. Dia yang ngambil. Cuman satu, bapak. Andai kata bapaknya udah meninggal, habis sudah nggak ada. Cuma satu. Gitu. Itu sangkut pautnya tadi. Jadi tentang yang paling baik kita berikan adalah buat orang tua, gitu ya. Luar biasa lah. Kalau orang tua itu kita kasih sebetulnya melincinkan urusan kita, melancarkan urusan kita gitu. Yang kedua, sedekah itu tadi bahasanya, saya kembali ke masalah nahu nih. Balaghah digabung dengan nahu. Kalau di dalam ilmu balaghah, setiap lafaz kullu di awal kalimat ketemu dengan nakiro itu berarti semua. Jadi rumusnya, ada lafaz kullu ketemu dengan nakiro, ini kan ma'ruf nakiro. Ciri khasnya nakiro nggak ada alnya. Kalau ada alnya berarti ma'rifat. Jadi lafaznya kullu ma'rufin, bukannya kullul ma'ruf. Berarti ini semua kebaikan itu sedekah. Termasuk tadi bacaan subhanallah walhamdulillah, ya kita baca Al-Quran dan sebagainya, itu sedekah. Jadi sedekah itu tidak harus dengan harta. Kita bisa dengan bacaan, ya bacaan. Kita bisa memberikan nasihat, ya berikan nasihat, itu namanya sedekah. Makanya kullu ma'ruf gitu. Bukan kullul ma'ruf. Kalau kullul ma'ruf itu ma'rifat, berarti tertentu. Kita mau sebutkan saja, contohnya paling gampang masjid aja. Kalau disebut masjid itu berarti umum, masjid mana aja. Tapi kalau disebut al-masjid berarti masjid tertentu. Gitu. Makanya kita dari rumah nih ditanya sama bini kita mau kemana? Mau ke masjid. Masjid udah ketahuan. Tapi kalau ditanya mau kemana? Masjid Sa'adah. Oh berarti masjid Sa'adah doang, nggak ke masjid yang lain. Mau kemana? Mau ke masjid. Oh udah aman. Bini mana aja kalau kita bilang mau kemana? Mau ke masjid, aman. Loh, padahal masjid mana aja itu. Makanya digabung Masjidus Sa'adah gitu. Oh berarti ketahuan dah sih, entah kalau perlu apa sono dah larinya gitu. Nah iya itu maksud saya begitu. Pesanan kemana aja kan? Masjid. Minal Masjidil Haram, minal Masjidil Aqsa. Nah, jadi itu cara ngaji nahwu. Kalau balaghahnya tadi kullu ma'ruf. Jadi setiap lafaz kullu itu di awal kalimat ketemu dengan nakirah berarti semua kebaikan. Berarti materi masuk ma'ruf. Ya, batin bacaan termasuk ma'ruf gitu. Jadi termasuk tadi kita baca subhanallah walhamdulillah, termasuk kita membaca doa orang tua kita sudah meninggal nih, kita bacakan doa itu kebaikan udah. Ya mungkin bisa aja tadi kita sedekah dalam bentuk materi kan, kepada orang kita undang, kita niatkan sedekah, pahalanya buat orang tua kita sampai. Atau kita nggak punya harta atau pas-pasan harta, yaudah kita doain aja dah. Yang paling baik kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ini berlandaskan hadis Nabi, doa yang paling baik buat orang tua itu sholat sebelum salam. Jadi lagi sholat, lagi tahiyat, itu sebelum salam itu doa yang mustajab khusus buat orang tua. Makanya kalau setelah baca tahiyat sebelum membaca salam kita usahakan membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa hajah kita membaca? Baru baca assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dan itu menariknya, andai kata kita bagus cakap dengan bahasa Arab, silakan bahasa Arab. Tapi kalau kita nggak bagus, nggak hafal, pakai bahasa apa saja boleh. Ya Allah ampunilah kedua orang tua saya, sayangilah kedua orang tua saya seperti beliau sayang kepada aku ketika kecil. Apal kita dan seberapa banyak. Apalagi kalau kita jadi makmum kan, yang imam belum salam, ya udah kita baca sampai nungguin imam, gitu. Tapi kalau sholat tarawih nggak kena ini. Baik, ya silakan begitu maksudnya. Silakan. Ya. Lalu bagaimana keabsahan anak tersebut karena kan dia mendongkrak orang tuanya satu non muslim yang satu muslim itu bagaimana? Karena sama sendiri kan juga sudah. Iya. Ada hadis yang sahih ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Masih di dalam bahas masalah kullu nih lafaz balaghah.
Kan lapasnya kullu mauludin, nggak bilang kulul maulud. Lapasnya itu rumus dah. Cara ngaji balaghah. Kullu mauludin kalau cara nahunya itu idofah. Kebetulan mudhof ilaihnya mauludnya itu nakiroh. Jadi lapasnya kullu mauludin berarti semua anak ketika dilahirkan suci. Mau bapak ibunya muslim, mau hasil anak zina, mau beda agama atau orang kafir, dua-duanya anak itu suci. Yuladu alal fitrah. Yulad, lagi-lagi cara ngaji nahu itu mabni majhul, masuk ke fi'il mudhari. Ciri khasnya dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Yuladu berarti anak itu emang dia mau keluar sendiri, akan tapi yulad pasif, dia dilahirkan. Berarti anak yang, ya maaf bahasa kasar tadi ya, hasil zina, hasil beda agama, atau mungkin dua-duanya orang kafir, itu suci. Kapan batasannya suci? Sampai balik. Selagi dia belum balik itu anak suci. Yuladu alal fitrah. Jadi nggak ada istilahnya anak haram jadah, nggak ada. Anak itu suci, bersih. Opo mana kalau dua-duanya orang Islam, bapaknya ibunya. Jadi berbicara tentang tadi pernikahan beda agama, itu bahasa kasarnya kesalahan orang tuanya. Kalau anak itu suci, bersih, besok dia mau jadi imam, dia mau jadi ustadz, dia mau jadi apa saja, itu suci. Nggak ada salah-salahnya, nggak ada dosa-dosanya anak itu. Anak untuk doa orang tua. Kalau anak sudah balik tadi, baik ya. Kalau anak mendoakan orang tua itu wajib. Tapi belum tentu mustajab. Tapi kalau orang tua doain anak enggak wajib, tapi mustajab. Makanya kita jangan minta doa sama orang lain dulu. Sama orang tua. Podo wae sama aja, kita jangan ziarah kemana-mana. Kuburan orang tua kita. Jangan ke Wali Songo, kuburan orang di Kober, kagak pernah dia ziarah. Ini nih kuburan orang tua kita, contoh di sini nih. Ke Wali Songo pergi tiap tahun. Kuburan orang tua di Kober dia kagak pernah datang. Salah kaprah. Justru orang tua itu keramat. Orang tua itu keramat. Kalau orang kita dulu bilang namanya ngualatin apa kan istilahnya? Orang tua itu keramat. Keramat itu karomah. Jangan, bukan kuburan wali karomat, bukan. Mereka kadang-kadang di tengah kuburan ada kelambu. Baik ya. Nah, jadi tadi kalau anak mendoakan orang tuanya yang beda agama nggak boleh. Gitu. Atau bapak atau ibunya beda agama nggak boleh. Kita sayang ketika masih hidup. Ya, tapi ketika sudah meninggal beda agama nggak boleh. Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir lah, enggak. Kalau mendoakan itu melecehkan Allah. Gitu. Jadi kalau beda agama nggak boleh. Itu saja orang tua. Apalagi kalau ya, kawan, tetangga dan sebagainya. Makanya yang sering saya ungkapkan, satu-satunya doa yang boleh kita ucapkan kepada yang non muslim, ya Allah berikanlah hidayah. Tapi non muslim yang bagaimana? Non muslim yang bagus. Ada contoh, kita punya teman, punya tetangga atau kerabat masih belum masuk Islam, tapi kita lihat perangainya bagus. Ya Allah, orang ini baik, berikanlah hidayah kepada dia, gitu. Kalau dia mencari hidayah, dapat. Makanya hidayah itu bukannya kita nunggu, hidayah itu kita cari. Buktinya di dalam sholat kita wajib membaca Fatihah. Di antara iti Fatihah kan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah. Berarti kita nungguin hidayah, kita aktif mencari hidayah. Jadi kalau beda agama nggak boleh kita doakan. Bukan kita nggak sayang, karena beda agama. Lakum dinukum waliyadin, ya seperti itu maksudnya. Ya. Baik, silakan. Ada lagi? Ya silakan. Ya. Iya.
ciri khas su'ul dengan husnul khotimah, kalau ada orang mati dalam keadaan beragama Islam berarti dia husnul khotimah di sisi Allah. Kalau ada orang mati belum beragama Islam, apalagi dia murtad, itu adalah su'ul khotimah, akhir yang jelek. Jadi kemutlakan husnul dengan su'ul khotimah matinya. Kalau dalam keadaan beriman berarti husnul. Kalau matinya dalam keadaan kafir berarti su'ul. Masalah perilakunya kepada masyarakat, masalah perilakunya ibadah enggak beres kepada Allah, itu urusan dia kepada Allah. Gitu. Makanya kita positive thinking, kita berhusnuzon kepada orang yang sudah meninggal. Jamaah ada 100 nih, mari kita saksikan jenazah ini adalah jenazah yang baik. Padahal kita tahu dia biasa berbuat maksiat. Apakah kita bilang gogah bilang baik? Kan enggak. Tetap kita bilang baik. Gitu. Ya mudah-mudahan kita bilang baik ini keluar dari hati kita. Bukannya basa-basi, kita bilang baik. Kenapa? Sebab manusia enggak ada yang suci. Manusia pasti pernah berbuat salah. Itu salah satu hadis Nabi bilangnya khotoun. Jadi sigot mubalagh itu maksudnya khotoun, suka berbuat salah. Enggak ada manusia yang enggak berbuat salah. Enggak ada manusia yang enggak berdosa. Kita yang sudah punya istri minimal kita berdosa kepada istri. Ada orang tua ya minimal kita berbuat salah, berbuat dosa sama orang tua. Manusia enggak ada yang sempurna. Oke lah, dia enggak berbuat maksiat kepada Allah. Tapi bisa jadi dia berbuat salah kepada orang tuanya. Bisa jadi dia berbuat salah kepada istrinya. Bisa jadi berbuat salah, berbuat zolim kepada anaknya. Oke juga, sama orang tuanya enggak berbuat zolim. Sama anaknya, sama istrinya enggak. Sama hewan berbuat zolim. Punya burung, dikandangin, cuman enggak dikasih makan. Dosa itu. Punya ayam, dikandangin, enggak dikasih makan, zolim. Itu perbuatan zolim-zolim semua. Jadi bahasanya kalau kita tahu ada orang yang baik, kadang-kadang buruk dan sebagainya, ya itu urusan dia kepada Allah. Tapi kita tetap berbaik sangka. Ini kan patokan tadi kalau udah mati gitu ya. Kalau udah mati tetap kita berbaik sangka aja. Ya sebab manusia nggak ada yang sempurna. Lah kalau bahasa tadi bisa bilang ada jamaah 100 nih. Kata yang satu, oh saya bilang baik, kenapa? Saya tahu kemarin maksiat. Kata yang kedua begitu juga, kata yang ketiga begitu juga. Akhirnya sampai 100 semuanya tahu kalau dia pernah berbuat maksiat. Ishhadu annahu min ahlil khair. Diem aja kagak ada yang jawab. Nah makanya kita tetap baik, kita bilang khair, baik. Makanya kita nggak bilang ma'ruf kan? Kita bilang baik, berarti baik itu semua mencakup. Apa aja perbuatan baik dia dianggap khair gitu maksudnya. Kita nggak bilang ishhadu annahu ma'ruf, enggak. Kita bilang khair. Itulah salah satu beda antara khair dengan ma'ruf, padahal artinya sama-sama baik gitu ya. Baik, silakan. Iya, silakan. Baik, ini masalah uswatun hasanah ya. Uswah itu adalah baik tindakan, perbuatan lah maksud saya, perbuatan, ucapan maupun fisik Nabi, itu uswah. Jadi contoh, di kalangan kita umat Islam, kalau ada yang pakai cincin di jari kelingking, ini dipraktekkan oleh ya guru saya ya, dan guru kita semua yang kenal mungkin ada namanya Dr. Buti dari Syria. Beliau itu pakai cincin di kiri, di kelingking. Itu disebut namanya sunnah Nabi jasadiyah. Nabi pakai cincin di sebelah kiri kelingking. Gitu. Itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi apa? Sunnah Nabi fisiknya. Atau ada di antara kita yang miara jenggot gitu ya, yang menipiskan kumis. Bahkan di dalam sejarah dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, kitab Mau'izatul Mu'minin ini ringkasan dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, itu Nabi rambutnya bukan berarti cepak begini. Nabi rambutnya sempat panjang gitu. Lagi-lagi ini kebiasaan gitu ya. Kalau bukan begitu, oh berarti besok kita sampai liwat kuping semua. Baik.
Jadi bahasanya sunnah itu kan sifatnya umum, kecuali hadis. Kalau hadis ucapan saja, kalau sunnah itu umum. Nah, sekarang ini sengaja saya ucapkan begini, berarti bukan segala sesuatu yang kita kerjakan itu Nabi kerjakan. Sekarang kita ngaji usul fikih. Segala sesuatu yang kita kerjakan tidak harus Nabi udah ngerjain. Makanya istilah di dalam bahasa usul fikih itu ada namanya bid'ah. Bid'ah itu perkara yang kita kerjakan dalam rangka ibadah tapi tidak ada dalilnya. Itu bid'ah. Jadi nggak ada dalilnya, itu bid'ah. Selagi ada dalilnya, itu bukan bid'ah. Dalil itu bukan Al-Quran hadis saja, ijma' qiyas itu dalil. Satu contoh, azan, kalau patokannya perkara yang tidak dikerjakan oleh Nabi bid'ah, berarti azan bid'ah. Sebab sejarahnya Nabi tidak pernah azan. Ini contoh kecil saja. Lah, azan itu sunnah. Kan kontradiksi, berlawanan. Padahal Nabi sendiri enggak pernah azan. Itu yang disebut bahwa kalau perkara ngikutin yang Nabi tidak kerjakan bid'ah, lah berarti banyak banget bid'ah. Gitu. Nah, membahasnya tadi perkara yang tidak ada dalilnya baru bid'ah. Bukan berarti kalau bid'ah itu yang tidak dikerjakan oleh Nabi gitu. Contoh lagi. Insya Allah kita sampai di bulan Muharram. Itu kan biasanya orang puasa tanggal 10 Asyura. Padahal Nabi menganjurkan puasa 2 hari, Tasu'a juga tanggal 9 dengan tanggal 10. Kalau di antara kita ada yang puasa 2 hari, berarti yang tanggal 9 bid'ah. Kenapa? Sebab Nabi enggak sempat puasa tanggal 9. Tapi Nabi menganjurkan untuk puasa tanggal 9 tahun besok. Tapi beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian ringkasnya, bid'ah itu perkara dalam rangka ibadah tapi tidak ada dalilnya. Satu contoh lagi dah biar mantep nih. Caranya mau coba biar marem gitu ya. Kita membaca Al-Quran dalam bentuk kodifikasi, udah dalam bentuk buku, itu bid'ah. Kalau membahas bid'ah yang tidak dilakukan oleh Nabi nih. Sebab pada zaman Nabi belum ada kan Al-Quran dibukukan. Hadi, Al-Quran itu kan dibukukan pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya terkenal mushaf Utsmani. Pada zaman Nabi belum ada, Nabi cuma menyuruhkan tulislah ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi belum ada pembukuan Al-Quran. Jadi waktu zaman Nabi belum ada sahabat yang megang-megang Al-Quran begini. Atau menghafal Al-Quran, nggak ada yang begini. Karena belum ada dibukukan gitu. Kalau memahami bid'ah itu yang tidak dikerjakan oleh Nabi, berarti kita yang sekarang baca Al-Quran dalam bentuk buku, bid'ah. Ini cara ngaji usul fikih harus tegas. Jadi enggak ya, perkara-perkara yang tidak ada dalilnya baru namanya bid'ah. Bukan bid'ah itu perkara yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Kalau bid'ah itu yang tidak dikerjakan oleh Nabi, waduh banyak banget bid'ah. Ini simbol-simbol saja orang-orang yang menyerang ya kalangan kita ahlu sunnah wal jamaah begitu gitu. Baik, silakan, ada pertanyaan lagi? Oh iya, baik. Ya, maksudnya sekarang orang laki ya, enggak sholat Jumat. Ya, baik, memahaminya begini. Jadi kalau di dalam hadis Nabi, man taroka salasa jumain tahawunan toballahu ala qalbihi. Kata Nabi, siapa orang, maksudnya orang sini laki-laki ya, balik, siapa orang yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat tahawunan, main-main, kalau cara ngaji Jawa, krono tahawunan, karena main-main, toballahu ala qalbihi, akan dicap hatinya. Yang dimaksud di sini, kalau ada orang meninggalkan 3 kali sholat Jumat tanpa alasan syar'i, maksudnya begitu ya, bukan alasan karena lagi males.
alasan syar'i ini dalam rangka mencari nafkah dan sebagainya. Jadi kalau dia meninggalkan 3 kali, mau urutan mau selang-seling 3 kali tanpa alasan, itu tauballahu ala qalbihi, dicap hatinya. Maksudnya dicap, kebaikan, nasihat dan apapun kebaikan itu dari siapapun tidak akan masuk ke hatinya. Makanya maksudnya begini, kalau orang laki nih, suami 3 kali dia nggak sholat Jumat, istrinya nasehatin sampai bemuruh juga nggak bakal masuk. Itu sholat Jumat pengaruhnya luar biasa itu. Makanya menarik tadi sekarang, bagaimana kalau ada orang laki-laki meninggalkan 3 kali sholat Jumat, itu kalau dalam rangka tugas, kalau urutan itu yang nggak boleh. Jadi jangan mencari kehidupan duniawi, tapi ibadah ditinggalkan. Gitu. Tapi kalau suatu waktu boleh. Gitu. Tapi dengan catatan tadi, uzurnya uzur syar'i. Emang tugas, contohnya sebagai polisi, sebagai tentara, atau mungkin punya sebagai satpam, mempunyai kesibukan dan sebagainya, memang ada di rolling gitu, ya, dia nggak bisa tinggalkan. Sedangkan ini adalah satu-satunya dia mencari nafkah, itu diperbolehkan. Namanya uzur syar'i. Mencari nafkah itu kan kewajiban. Tapi jangan rutin, setiap Jumat kagak pernah kelihatan di masjid. Itu yang kagak boleh. Nggak boleh, jangan kita mementingkan kehidupan dunia tapi mengenyampingkan kehidupan akhirat. Malah bahasanya sampai kawan-kawan kita itu kalau kerja di tempat yang diharamkan, contohnya minuman keras, ya, dia tidak bisa mencari kerja lain, itu boleh, tapi dengan catatan dalam waktu bersamaan dia harus usaha pindah dari tempat tersebut. Jadi wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa. Bahasanya tansa, jangan sampai lupa aja. Jadi kesimpulannya sholat Jumat itu wajib. Ya, kesimpulannya sholat Jumat itu wajib. Kalau ada yang meninggalkan sholat Jumat karena main-main, itu akan dicap oleh Allah. Tapi kalau meninggalkan karena uzur syar'i diperbolehkan, dengan catatan nggak boleh rutin. Gitu. Nggak boleh rutin, sewaktu-waktu, ya. Saya mau tutup begini, saya mau logikakan. Sholat musafir itu ada namanya jama', ada qosor. Kalau qosor mutlak harus dalam bepergian. Tapi kalau jama', sejarahnya dalam hadis Nabi itu diperbolehkan kalau kita kondisi masih di rumah. Di rumah contoh boleh kita sholat jama'. Contohnya apa? Kalau lagi sakit, nggak memungkinkan sholat tiap waktu. Sakit tapinya, bukan puyeng doang. Iya, atau jadi pengantin. Gitu. Jadi pengantin kan dipoles-poles dari jam 9 tuh. Wah, dipajang jam 11. Ntar kan istirahat jam 5. Nah, zuhur kan liwat. Nah, boleh dijama' takhir, jangan dikosor. Dan yang boleh jama' itu yang pengantinnya aja. Itu jangan sok kabehan, semuanya pada ngikut jama'. Iya, panitia lain itu nggak boleh, benar. Malah kalau yang dulu-dulu yang dipoles kan, yang diservis itu kan yang perempuan doang. Kalau sekarang yang laki, bahkan penerima tamunya dipoles-poles juga. Itu boleh. Gitu. Jadi fleksibilitas hukum fikih begitu, luwesnya fikih begitu. Ya, tapi yang kenapa saya bilang boleh dan kenapa diperbolehkan? Lah emang ada pengantin tiap minggu? Kan orang nikah niatnya kan seumur hidup gitu, bukan tiap minggu, bukan tiap bulan, bukan tiap tahun. Nah, itu perlu boleh. Banyak dan banyak kasus lagi, masalah macet dan sebagainya. Nanti kita kaji insya Allah kalau kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bitilkan niyah al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, 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 ya zal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.